Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada 3 ciri Injil yang benar yang disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, Injil yang benar itu akan mengarahkan hidup seseorang kepada nilai-nilai kekekalan, yaitu perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi. Sabda Yesus mengingatkan, tabunglah hartamu di surga, bukan di bumi. Injil yang benar ini akan mengarahkan hidup seseorang menyadari bahwa hidup di bumi ini begitu singkat, bahwa hidup di bumi adalah sebagai latihan persiapan untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan di langit dan bumi yang baru. Wahyu 21, 1-5, Wahyu 22, 1-5, 2 Petrus 3 ayat 13, bahwa kita menantikan langit dan bumi yang baru. Ini Injil yang benar akan mengarahkan hidup semua orang yang percaya kepada Yesus, yang menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadinya, menyadari bahwa hidup di bumi sebagai musafir, sebagai pendatang yang kelak akan kembali ke tanah airnya, yaitu di rumah Bapa di surga. Ciri yang kedua, Injil yang benar mengarahkan hidup kepada kesucian hidup, saudara. Karena firman Tuhan mengingatkan kita, 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa yang mengatakan ada di dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 3 ayat 3, barang siapa menaruh pengharapan kepada dia harus menyucikan diri seperti dia adalah suci, saudaraku. Jadi Injil yang benar itu akan mengajarkan setiap umat Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen harus fokus kepada kesucian hidup. Karena berbicara kesucian hidup sudah langka diberitakan di mimbar-mimbar gereja. Mimbar-mimbar gereja hanya banyak bersuara tentang berkat Tuhan, mujizat Tuhan, tentang pemulihan, tentang pergumulan hidup. Apakah itu salah? Tidak. Tetapi Injil yang benar itu menuju kedewasaan sempurna seperti Kristus, memiliki kesucian hidup seperti Kristus. Karena kelak kedatangan Tuhan, orang-orang yang layak menyambut Tuhan, 2 Petrus 3, 10-14. Kalau dunia akan dihancurkan sedemikian rupa, betapa suci salehnya kita harus hidup. Bagaimana kita harus berusaha tak bercatat, tak bercela di hadapan Tuhan, 2 Petrus 3, 10-14. Jadi, kalau seorang memberitakan Injil yang benar, itu harus menekankan kesucian hidup. Bagi saya sebagai hamba Tuhan, melayani sekian lama ini sebuah perjuangan. Tanpa kesucian hidup tidak seorang pun layak berjumpa dengan Tuhan. Karena firman Tuhan, kuduslah kamu karena aku kudus. Pisahkanlah dirimu dari yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ini firman Tuhan, saudara. Jadi Injil yang benar itu akan mengarahkan perubahan karakter, keubahan hidup karakter, mengejar kesucian hidup seperti Kristus, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, Injil yang benar, bahwa hidup harus bertanggung jawab. Kalau saudara dan saya ingin diberkati Tuhan, harus bekerja keras, mengembangkan bakat potensi. Tidak hanya cukup mengharapkan berkat-berkat Tuhan, mengandalkan mujizat Tuhan. Kalau saudara tidak mau bekerja, maka kita semua menjadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau saudara dan saya mau sehat, kita harus jaga pola makan, olahraga. Itu adalah wujud wujud tanggung jawab kita kalau saudara memperoleh kesehatan, saudara. Ini tanggung jawab kita. Tidak semuanya mengandalkan Tuhan, mujizat Tuhan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya rindu kebenaran ini membukakan mata hati saudara, agar saudara mengerti 3 Injil yang benar itu seperti itu. Di luar itu adalah penyesatan, di luar itu Injil yang palsu, Injil yang sudah merosot nilainya. Salam, terima kasih, Tuhan memberkati.